Jepang sudah mengira pada sekutu. Kalangan muda harus tahu berita ini. Hei Bu, apa kalian sudah tahu berita pengakalan Jepang? Belum Bu, emang benar begitu? Ada apa di Jepang sana? Dari berita yang saya dengar, Jepang telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang melakukan gencatan senjata secara besar-besaran dari berita yang saya dengar. Nah, kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, karena sekarang Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita harus memanfaatkan momen ini dengan baik. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vakum kekuasaan. Dan jika seperti itu, kita harus segera memanfaatkan momen ini untuk bersatu atau segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, setuju. Berarti ayo. Ayo. Assalamualaikum, permisi. Bu, Bung Karno. Maaf, Bu. Kita ini bertemu dengan Bung Karno. Apakah Bung Karno ada? Oh iya, Kang Mas ada perlu apa? Ini kita ada hal-hal yang penting harus kita bicarakan. Apakah bisa? Oh iya bisa, silakan masuk. Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini batang leherku, seretlah aku di pojok situ dan potonglah leherku malam ini juga agar kamu besok tidak menunggu lagi. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang itu sudah kalah oleh sekutu dan Jepang itu sudah tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu janji itu? Rakyat banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang lalu. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa saudara datang kepada Soekarno dan meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini? Kan kita bisa, Bung. Kita itu harus bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Mantan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau lihat padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi perang darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba membayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuasaan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah hari yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, terima kasih. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini kita menghadapi sekutu yang akan kembali berkuasa di negara ini. Untuk masalah kemerdekaan, kita selesaikan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, menganggap mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik, berarti kita semua sepakat. Baiklah, saya panggilkan golongan pemuda. Silakan masuk, mari kita tunggu kembali. Setelah kami memutar tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Permisi, Bung Hatta.
sekarang jelaskan mengapa kalian membawa kami ke sini. Maaf atas kelancangan kami, ini untuk keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukan tempo hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua menjelaskan mengapa menunggu untuk dikemerdekakan oleh Jepang, mengapa menunggu hasil sidang PPKI. Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bentuk Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dengan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk melakukan memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk kemerdekaan. Bagaimana bila kata Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji-janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya akan menunggu memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri? Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu tegang, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apakah yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka? Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Ini Bung. Maaf, ada apa ya? Permisi, kami ingin menemui Laksamana Maeda. Baik, akan saya panggilkan Bapak terlebih dahulu. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan berlangsung besok. Memang itu? Kalau gitu masuk. Ya, terima kasih, Perwira. Baik, apakah ada pena dan kertas, Bu? Tolong ambilkan pena dan kertas. Baik.
Sebaiknya naskah proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lalu siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan oleh Jepang. Benar sekali. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika pada saat menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maksudnya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini hanya cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Karena sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Ide yang bagus. Bagaimana untuk hadirin semuanya? Saya setuju. Baik, ini saya serahkan untuk Anda. Baik, Bu. Baik, apakah di sini ada mesin ketik? Baik, ada. Ayo silakan. Saya antar. Ini ya. Ini teks proklamasi yang sudah saya ketik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kelancaran untuk menjalankan proklamasi kemerdekaan. Lalu, apakah kalian sudah merencanakan untuk kemerdekaan besok? Sudah, besok akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Loh, kan kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain lain selain berwarna merah dan putih. Tidak apa-apa. Buat bendera yang sederhana saja. Ya sudah, bagaimana kalau bendera ini kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak siap-siap sana untuk menyusun pidato yang besok Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Trimurti, ini tolong kibarkan bendera merah putih sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Tegap maju, jalan. Haluan kanan, jalan. Jadi, gerak. Luruskan. Terus. 3 langkah ke depan, jalan. Satu langkah ke depan, jalan. Jalan. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.